langsung jadi gitu. Oke. Oke. Hmm. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ketika Kata-Kata Jadi Senjata, episode ke-1. Di media sosial, kita sering banget pakai kata-kata yang tanpa mikir panjang, tinggal ketik, kemudian kirim, kemudian kita bisa scroll-scroll lagi. Kelihatannya sih memang sepele ya, tapi ternyata kenyataannya nggak selalu begitu. Karena sejatinya di ruang digital ini, kata-kata itu bisa menjadi senjata, bisa melukai, bisa memancing emosi, bahkan memecah belah kita semua. Nah, di episode ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja ya mengenai hate speech di media sosial. Bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi untuk lebih memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kemudian dampak-dampaknya ke siapa saja, dan apa yang sebenarnya kita harus lakukan sebagai pengguna media sosial. Nah, di sini aku sudah bersama-sama dengan empat narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian apa namanya bahasa yang berbeda mungkin ya. Nah, tapi kita bakal bahas hal ini dengan santai-santai aja gitu ya. Jadi dengan jujur, santai-santai dan saling memahami satu sama lain. Nah, mungkin dari empat narasumber ini bisa memperkenalkan diri masing-masing ya. Nah, pertama ada Kakak Ramlah. Silakan Kakak Ramlah. Halo, saya Ramla dari Universitas Papua, Program Studi Pendidikan Kimia. Oke, untuk narasumber yang kedua itu ada Kakak Siti. Silakan Kakak Siti. Halo, aku Siti Sumarti dari Universitas Mataram, Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, terima kasih Kakak Siti. Kemudian ada Kakak Inas. Silakan Halo Kakak. semuanya, nama saya Inas dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Geografi. Salam kenal semuanya. Oke, dan yang terakhir ada salah satu-satunya ini ya laki-laki di narasumber kita itu ada Pak Jaya. Silakan Pak. Halo semua, perkenalkan saya Jaya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, Prodi Manajemen. Masih. Nah, saya harapkan ini kalian semua ini ya mengenal narasumber kita kali ini. Nah, untuk lebih singkatnya ya, kita akan lebih membahas nih dan ngobrol-ngobrol sedikit. Kira-kira dari narasumber kita ini pernah nggak sih mengalami pengalaman yang kurang mengenakan, yang mungkin berisi komentar-komentar negatif ataupun postingan-postingan yang bikin nggak nyaman? Nah, kira-kira ada yang pernah mengalami hal tersebut nggak, Kak? Kalau saya secara pribadi ya, sebenarnya belum pernah juga sih, tapi saya sering mendapatkan di komentar-komentar orang yang mungkin kayak kata-katanya itu menyakiti, gitu sih kalau saya. Kalau saya juga sama seperti Kak Oh, Ram mungkin untuk Kak sih. Siti gimana, Kak? Oh, sama seperti Kak Ram lah. Kalau dari sana sendiri nggak belum ya, nggak jangan juga menemui itu. Tapi kalau ada sih banyak di media-media sosial itu saya lihat. Ya, seperti Jadi di media sosial banyak sekali ya, Kak. Nah, kalau yang lainnya mungkin Kakak Inas pernah nggak, Kak, mengalami hal tersebut? Kalau mengalami di media sosial secara pribadi nggak pernah, tapi temanku ada yang pernah dan ketika aku baca dan kadang kan kalau kita baca ada akunnya gitu ya, tapi ternyata akunnya itu nggak tahu milik siapa, jadi anonim gitu. Mungkin gara-gara anonim itu dia melontarkan kata-kata yang menyakitkan gitu, nggak enak. Jadi sampai bikin temanku ini down gitu. Sampai sejauh itu loh hate speech di media sosial yang terjadi gitu. Ya, ini ya memang apa namanya, tidak hanya kita sendiri tapi orang lain juga bisa ngalami ya. Mungkin kalau Pak Jaya sendiri apakah pernah Pak ngalami atau memperhatikan orang yang menjadi korban hate speech gitu Pak? Kalau untuk head speech itu saya mengalami sendiri ya, karena saya punya ini akun TikTok yang eh, khususnya di akun traveling gitu. Jadi kan biasanya merekomendasikan suatu tempat untuk traveling itu ya. Nah, ketika kita itu salah menyebutkan nama tempat, misalkan saya pernah itu menyebutkan namanya Borobudur. Saya itu take-nya tapi di Yogyakarta, sedangkan Borobudur itu kan ada di Magelang tuh. Nah, itu kebanyakan warganet itu langsung menghujat, bukan merevisi atau mengingatkan, tapi langsung menghujat dengan kata-kata yang
apa ya, kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kurang pantas seperti itu sih. Gitu. Oh iya iya. Padahal itu sebenarnya hal yang sederhana ya Pak. Iya, Padahal cuma seharusnya terkait kan. salah Iya. sedikit aja. Ya, kalau di Nah dunia itu tapi nyata kan di pasti media sosial ya. diingatkan dulu kan. Oh ini salah tempat loh. Kalau di media sosial tuh nggak jadi langsung dihujat. Apalagi kalau udah ada satu orang yang ngehujat itu pasti yang lain itu pasti akan ikut semua dengan kata-kata yang kurang mengenakan kayak gitu. Iya. Padahal hanya tidak ada orang yang maksudnya langsung perfect gitu ya. Mungkin kesalahan Iya, sedikit jadinya kayak salah semua gitu ya Pak. gitu. Wow, sangat mengerikan sekali memang hate speech ini. Ya. Ya. Kalau menurut Kak Ramla sendiri, hate speech di media sosial itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Terus kan orang ada yang bilangnya ah saya bercanda aja ngomong kayak gitu. Mungkin kalau kalau di kasusnya Pak Jaya mungkin disalahin itu cuma ah bercanda aja saya masa kayak gitu aja sakit hati. Nah itu kalau menurut Kak Ramla sendiri gimana Kak? Kalau menurut saya secara pribadi sih, kalau hate speech di media sosial itu adalah mungkin seperti komentar-komentar yang isinya menyerang, menghina, merendahkan orang, atau mungkin kelompok-kelompok tertentu. Contohnya seperti tadi Pak Jaya, mungkin hanya satu kesalahan sedikit saja sudah jadi hal yang dihujat atau di komen habis-habisan. Kemudian itulah hate speech itu. Kemudian mungkin memang sih kebanyakan orang mengatakan bahwa saya hanya mengeluarkan pendapat pribadi saya. Tapi kalau memang itu hanya sebuah candaan, harusnya kan kita sebagai pengguna media sosial yang juga mungkin membaca komentar itu, kita akan mungkin merasa lucu, tertawa. Tapi kalau saya biasanya mendapatkan komentar-komentar itu, saya malah merasa kayak kok sakit ya gitu. Padahal bukan saya nih yang mengalami itu sih. Mungkin itu sih menurut saya kalau hate speech itu. Oh jadi Kak Ramlah mendengar Pak Jaya itu mungkin ikut-ikutan ini ya merasakan ih sakit juga orang-orang padahal cuma Iya, kayak gitu aja gitu ya. Oke, betul. iya iya. Nah kalau dari Kak Siti ya. Kok kenapa ya orang-orang itu di media sosial itu bisa lebih berani Kak kalau ngomong-ngomong yang kasar atau ngomong-ngomong hal yang jahat gitu dibandingkan di dunia nyata Kak? Mungkin karena itu namanya media sosial ya, bukan dunia nyata tapi dunia maya. Jadi mereka kayak apa ya, bebas mau ngomong apa rasanya, nggak akan ada yang bakalan marahin mereka. Kalau di dunia nyata mau ngomong kasar mikir dulu, takut dilihat, takut dibales, takut ribet. Kalau di medsos kan tinggal tulis tulis aja, ketik kirim, nggak ada tatapan mata, nggak ada reaksi langsung. Belum Hmm. lagi kalau misalnya yang apa namanya, yang nyolot itu biasanya lebih rame, komentar pedes, sarkas, biasanya malah jadi viral. Jadi kesannya kayak makin kasar, makin dianggap berani. Intinya sih bukan orangnya yang beda, tapi gimana ya situasinya. Medsos itu bikin orang rasa aman buat ngomong apa aja tanpa mikirin dampaknya. Oh gitu ya. Jadi orang jadi berpikir bahwa media sosial itu menjadi tempat persembunyian mereka ya. Bahkan orang-orang introvert itu nggak perlu harus ngomong langsung, tapi dia berani ngomong kayak gitu ya, karena dengan situasi yang lebih apa namanya dengan HP gitu nggak perlu ngomong, jadi mereka lebih berani gitu ya Kak. Iya, bisa seperti itu. Ah, oke. Nah kalau menurut Kakak Ines sendiri, menurut Kakak itu dampaknya itu paling dirasakan ke siapa ya Kak? Nah kan kalau kita lihat efeknya yang sekarang ini ya, di zaman sekarang ini itu kan sampai ada yang kena mental, kemudian merusak hubungan sosial, bahkan sampai konfliknya itu dari media sosial bisa ke dunia nyata. Nah, itu menurut Kakak seperti apa, Kak? Oke, jadi kan tadi Kak Siti bilang ya, kalau yang namanya hate speech di media sosial itu kayak seenaknya lah di media sosial itu mau berkata-kata apapun itu kayak nggak ada konsekuensi, nggak ada aturan. Jadi dunia maya atau medsos ini jadi lawless. Dia menganggap sebenarnya ada aturannya itu.
kan ada UU ITE, sedangkan banyak masyarakat yang di balik layar itu tidak tahu atau tidak menyadari atau Hmm, bahkan tidak mau tahu, anggapnya dia ya. aman di situ. Nah, dampaknya ini ke siapa? Dampaknya itu bisa ke individu, bisa ke kelompok. Jadi kalau misalkan korbannya ini individu, dia itu akan menurunkan apa ya, percaya diri dia. Misalkan nih bahas tentang oh dia pamer foto, kemudian ada yang ngomen, ih gendut banget gitu. Maaf ya, ini secara fisik yang mungkin itu bisa sebagai komentar yang mungkin biasa bercanda bagi dia, tapi bagi yang korban ini merasa bahwa dia seperti diolok-olok gitu. Jadi Nah, ya. mentalnya bisa down seperti itu. Nah, kalau dalam masyarakat, misalkan dalam kelompok, itu malah bisa jadi konflik. Misalkan dalam hal politik, kalau misalkan ada pemilu gitu kan rame-ramenya gitu kan, pasti antara pihak satu dia mau apa ya istilahnya menjelekkan pihak dua pakai buzzer dan sebagainya, itu akhirnya nanti akan ada konflik-konflik. Jadi konfliknya itu tidak hanya terjadi media sosial, tapi dia juga berdampak di dalam dunia nyata, konflik-konflik itu. Nah, adanya konflik-konflik ini berpengaruh keras kepada korban dan pelaku. Untuk korbannya sendiri yang tadi saya bilang bahwa dia mentalnya down. Akhirnya mentalnya kena nih. Kalau lama-lama dia jadi ansos, dia jadi introvert parah. Akhirnya nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu orang. Nah, untuk bagi yang pelaku gimana sih dampaknya? Bagi pelaku ini akan membudayakan dia untuk berkata-kata kasar dengan ketikannya tadi. Sehingga lama-kelamaan pasti akan muncul di dunia nyata sifat-sifat yang mengejek orang, mengolok-olok orang. Jadi akhirnya itu nanti akan menimbulkan konflik juga di dunia nyata, mungkin antar sesama teman atau mungkin kepada rekan kerja seperti itu. Mungkin itu sih dampak yang paling kerasa ya. Jadi walaupun di media sosial itu beda dengan dunia nyata, pasti akan ke bawah dampaknya nanti di dunia nyata. Itu mungkin. Oh, jadi ini ya Kak sangat berpengaruh sekali ya, bahkan ke mental, hubungan sosial juga menimbulkan konflik ya. Nah, apalagi sangat berperan sekali dalam penurunan norma sosial bermasyarakat ya di Indonesia ini. Jadinya norma-norma yang seharusnya itu menjadi jati diri bangsa malah pelan-pelan itu tergerus dan hilang gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Pak Jaya sendiri, di sini kan apa di setiap platform gitu ya Pak, ada bermacam-macam platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Pak Jaya sendiri, mengapa sih media sosial itu menjadi tempat yang sangat subur dalam adanya hate speech seperti itu, Pak? Kira-kira bagaimana, Pak? Kalau menurut saya ya, kenapa itu menjadikan di media sosial itu head speech menjadi subur karena kita itu ketika melakukan apa ya bermedia sosial itu kita bisa menjadi bukan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kan kebanyakan itu kan kalau yang head speech itu adalah menggunakan fake account-nya, jadi bukan akun kita sendiri. Dan Iya. di momentum-momentum misalkan kayak tadi disebutkan di tahun-tahun politik itu kan maraknya menjadi ladang-ladang untuk buzzer ya, jadi untuk menjatuhkan lawan mereka kayak gitu. Sedangkan sekarang itu kan promosi yang paling besar itu kan yang dilakukan melalui media sosial. Jadi sebagai serangan itu bukan lagi kayak misalkan tahun politik itu bukan lagi perang melalui baliho, tapi perang melalui media sosial. Makanya itu hate speech itu lebih marak di media sosial seperti itu sih. Oh, baik, baik. Jadi eh, ini ya sangat berpengaruh sekali ya hate speech itu terhadap diri sendiri maupun orang lain Iya, gitu ya. iya, Apalagi dengan adanya buzzer yang dengan mudahnya memprovokasi, yang provokasi dan kemudian orang menjatuhkan jadi merasa iya bukan diri sendiri ketika menggunakan media sosial. ini apa namanya platform-platform tertentu itu. Nah, maka dari itu mungkin dari semua apa namanya bahasan kita ketika menggali masalah tadi, kemudian membahas mengenai dampak-dampak yang bisa terjadi, itu kira-kira
solusi apa ya Pak yang bisa ditawarkan dan yang realistis untuk mencegah hal tersebut? Kalau sebagai kita sebagai dosen ya, Oh, tentunya kira, kita adalah iya, memberi apa ya, mungkin semacam workshop, karena kan kalau media sosial ini kan nggak belum bisa masuk ke kurikulum ya. Kalau misalkan kita bisa memberikan workshop iya. atau seminar gitu untuk lebih ke etika, etika tentang media sosial, bermedia sosial seperti itu. Jadi tentang etika-etika itu kita menanamkan etika-etika kepada mahasiswa seperti itu. Oke. Mungkin dari Kak Ramla atau mungkin Kak Siti atau Kak Ines ada yang ingin menambahkan Kak terkait solusi dari permasalahan yang kita bahas tadi. Mungkin sebelum ngirim komentar dibaca dulu lah lagi. Sebelum klik enter, sebelum klik kirim dibaca dulu lagi. Karena kalau dalam kita berkomentar itu kan, kalau misalkan kita mau komentar tentang postingan artis gitu ya, komentar kita udah naik nih. Nah nanti belum tentu, nah sebelumnya itu harus di cross check dulu kebenarannya. Jangan sampai berita, misalkan kita mau komen tentang apa itu fakta enggak gitu. Itu harus kita cari tahu dulu sebelum kita komentar. Jangan asal komentar aja gitu. Jadi ketika kita komentar kita naik itu memang benar-benar kita paham gitu. Jangan sampai kita udah berkata-kata yang kasar dan tidak benar. Nah, itu diikuti sama orang lain. Jangan sampai kita itu menjadi yang utama, malah ada antek-antek lain di belakang kita kan gitu. Jadi mungkin berpikir dulu, dibaca dulu sebelum klik enter gitu. Oh, jadi memang itu sudah kewajiban kita ya sebagai manusia yang beretika, yang berbangsa bernegara ini untuk selalu menjaga etika kita ya dalam bermedia sosial gitu. Sehingga harus membaca komentar ulang sebelum mengirimnya. Kemudian mungkin banyak ya apa namanya anak-anak muda yang mengalami penurunan norma-norma ini harusnya diikutkan ke workshop-workshop mengenai etika bermedia sosial. Nah, dari obrolan ini kan kita jadi sadar bahwa kata-kata itu tidak ada yang benar-benar ringan gitu ya. Jadi di media sosial satu kalimat itu bisa eh, lewat begitu aja, kita ngomong bisa lewat begitu aja. Tetapi bisa jadi di orang lain yang kita kasih komentar itu, omongan kita ini bisa tinggal lama di kepala mereka dan membuat pikiran-pikiran yang tidak baik gitu. Jadi hate speech ini bukan cuma masalah kasar atau tidak ya, tapi soal dampaknya ke perasaan, ke hubungan sosial, bahkan ke kehidupan nyata gitu ya. Jadi media sosial itu sejatinya memang ruang bersama. Jadi sebelum mengetik, berkomentar, atau nge-share gitu, kita memang selayaknya untuk berpikir apakah ada kata-kata ini yang akan menjadi senjata gitu ya untuk orang lain. Nah, terima kasih sudah menemani obrolan ini ya di ketika kata-kata jadi senjata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Iya.